Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur teman baik Agung 37 Samawa, jumpa lagi di Agung 37 Samawa. Semoga sedulur-sedulur semua, teman baik Agung dan saudara-saudara sahabat semua dimanapun berada, ya semoga selalu sehat, semoga selalu semangat, dan semoga tetap berdaya dan terus berkarya. Alhamdulillah, video-video Agung sudah 600-an. Tak terasa waktu sudah berjalan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Tentunya banyak hal yang kita introspeksi diri, banyak hal yang harus kita perbuat untuk puasa yang Ramadan ini harus lebih baik daripada yang tahun kemarin. Ya, alhamdulillah dulur. Hari ini kita temanya adalah air surga dari ibu. Tentunya ibu kandung, Nah, surga itu kan memang ada dua macam, dan ini tak penafsirnya berbeda-beda. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Ya, clear ya. Ada yang mengatakan bahwa surga hanya ditemukan di akhirat. Ada yang mengatakan surga ditemukan di dunia, atau keduanya. Surga di akhirat bisa ditemukan di surga dunia. Ya, tentunya hal ini sangat sensitif ya. Monggo silahkan bisa dianalisa masing-masing. Surga yang mana yang tentunya kita nyaman, surga yang mana yang tentunya kita bisa untuk diri pribadi. Ya, bisa surga dari hanya akhirat, atau dari hanya dunia, atau kedua-duanya, atau bahkan surga akhirat ditemukan di dunia, atau bahasa kerennya menemukan surga di dunia selanjutnya ke surga akhirat. Ya, monggo dulur. Itu silahkan di interpretasikan masing-masing nggih. Hari ini kita temanya adalah 5 air surga yang didapat dari ibu kandung kita. Ya. Yang pertama adalah 5 air dari ibu adalah yang pertama adalah air ketuban. Ya, di saat kita melahirkan, ibu mengeluarkan air ketuban bersama dengan kita. Tentunya di dalam proses untuk melahirkan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang menentukan bagi seorang ibu dan bagi kita yang untuk lahir di dunia ini. Jadi untuk lebih detailnya monggo bisa disaksikan di video Sadar Menang, ya, atau Makom Sadar Hamba itu. Ya, jadi air pertama adalah air yang surga dari ibu adalah air ketuban. Jadi air dari 5 air yang nanti Agung sebutkan tadi itu tidak bisa dibalas untuk ibu, makanya sayangilah ibumu, 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 dan ibumu. Yang pertama adalah air ketuban. Yang kedua apa? Dulur teman baik Agung 37 Samawa. Yang kedua adalah air darah. Jadi ketika sudah keluar air ketuban, akan kita lahir bersama dengan darah. Itulah darah ibu yang keluar bersamaan dengan kita dilahirkan. Sehingga perjuangan seorang ibu tentu tidak mudah. Perjuangan seorang ibu tidak main-main. Perjuangan antara hidup dan mati. Semuanya demi siapa? Demi kita, demi anak yang dicintainya. Makanya jelas surga di telapak kaki ibu. Ya, kalau kita merawat ibu dengan baik, kalau kita merawat ibu dengan maksimal dan ikhlas, insya Allah surga dunia ditemukan dan berlanjut dengan surga akhirat. Ya. Jadi jelas gitu dulur nggih. Jadi air yang kedua adalah air darah yang keluar bersama kita ketika ibu melahirkan kita dengan perjuangan yang tentunya sangat-sangat luar biasa, atau jihad seorang ibu untuk melahirkan seorang anak. Sangat jelas dan sangat clear nggih. Ya, yang ketiga adalah setelah air ketuban, air darah, ketiga adalah air keringat. Ya, makanya ibu-ibu itu kalau bangun pagi sekali, tidurnya pun terakhir. Karena apa? Untuk merawat kita, untuk merawat anaknya, untuk merawat kita yang semata wayang ini tadi. Ya, jadi perjuangan seorang ibu sangat-sangat luar biasa, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Beliau dengan rela, dengan ikhlas, dengan kesabaran, ketekunan, istiqomah merawat kita. Mulai dari kecil sampai merawat, sampai dari kita menjadi besar seperti saat ini. Sehingga hormati ibu itu adalah wajib. Hormati ibu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Yang harus kita perhatikan adalah
kita hormat dengan ibu, kita sayang dengan ibu, lahir dan batin. Kita tidak boleh ngomong atau membantah, atau mungkin bisa jadi kita meremehkan dan seterusnya. Itu tidak boleh, dulur teman Baik Agung 37. Karena surga kita ada di telapak kaki ibu. Kalau ibu kita ikhlas, ibu kita ridho, ibu kita mendoakan dengan keikhlasan yang penuh, dalam tempo yang tidak terlalu lama, kita sakit akan sembuh, kita bangkrut akan tumbuh. Karena doa ibu adalah doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab di dunia adalah doa ibu. Atau kalau dalam teman aku mengatakan ibu adalah malaikat yang kelihatan, malaikat yang ada di dunia untuk menurunkan kita. Ya, jadi keringat ibu itu benar-benar sangat luar biasa, benar-benar air yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Ya, itu air yang dari ibu yang dari surga tadi. Ya, tentunya keringat tadi keluar ya setelah melahirkan, perjuangan dan seterusnya untuk merawat kita. Beliau dengan rela mengeluarkan dengan apa? Air susunya. Air susu ibu. Itu nilainya sangat-sangat luar biasa. Nilainya tak terhingga, sampai berapa lama pun tidak akan bisa diganti oleh kita sebagai anaknya, sebagai putranya. Kita berbakti sebesar apapun, memberikan uang sebanyak apapun, tidak bisa digantikan dengan material. Karena apa? Itu adalah keikhlasan seorang ibu. Keikhlasan seorang ibu untuk anaknya, keikhlasan seorang ibu untuk putranya, yang tanpa pamrih atau tanpa tendensi apapun. Itu dulur nggih. Jadi jelas nggih. Hormati ibumu, sayangi ibumu dimanapun berada. Kalau ibu itu galak, kalau ibu itu marah, itu bukan marah, bukan galak, tapi itu rasa sayang. Rasa sayang kepada kita, rasa sayang kepada kita yang kadang kita masih walaupun besar masih sembrono, masih aneh-aneh, atau masih kurang disiplin. Terutama dalam beribadah, khususnya di sholat subuh itu. Seorang ibu akan setia, seorang ibu akan benar-benar membangunkan anaknya walaupun beliau sendiri terasa letih dan perih. Tapi karena tanggung jawab, keikhlasan dan dengan kesabaran yang tinggi, beliau akan rela dan beliau akan melakukan apapun untuk ibunya, untuk anaknya maksudnya. Alhamdulillah dulur. Kalau ibu masih ada, segeralah berbakti kepada ibu, khususnya anak laki-laki. Anak laki-laki itu wajib untuk berbakti dan menemani ibu di akhir usianya. Itu hukumnya wajib, tidak bisa digantikan oleh apapun. Temani ibumu sampai benar-benar ibu ikhlas dan ridho. Dan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, doa ibu akan terkabul, doa ibu akan mustajab. Jadi doa susu yang tidak digantikan itu kan susu dari surga sebetulnya. Susu dari surga dengan keikhlasan yang tinggi, dengan keistiqomahan yang tak ternilai. Itulah sebagai anak kita wajib kita hormati dan kita hargai. Apapun kita akan berikan kepada ibu. Karena kita tidak bisa membalas apapun. Ibu, maafkan kami. Ibu, maafkan segala kesalahan kami. Ibu, maafkan semua apa yang kami lakukan yang sengaja ketika masih kecil atau masih kita di dewasa ini. Masih banyak dosa dan masih banyak yang harus kita perhatikan dan masih banyak yang harus kita perbuat untuk ibu kita tersayang. Yang kelima dulur teman Baik Agung 37 adalah doa. Ya, doa ibu. Ibu dengan ikhlas meneteskan air mata. Meneteskan air mata untuk membersamai kita, untuk mendoakan kita, untuk kebaikan kita, untuk kesembuhan kita, untuk keikhlasan kita, untuk semuanya diberikan kepada ibu tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada materi, tanpa ada gandolan, tanpa ada beban untuk kita semua. Dulur teman Baik Agung 37, sampai di mana kita berbakti kepada ibu khususnya? Sampai di mana kita mengabdi kepada ibu? Sampai di mana kita berbakti, bersujud, bersimpuh di hadapan ibu? Mari kita introspeksi ke dalam diri. Mari kita introspeksi ke dalam diri masing-masing. Sudah berapa yang kita berikan kepada ibu? Sudah apa yang sudah kita berbuat untuk ibu? Apa yang ibu senangi? Ayo kita kerjakan.
Apa yang ibu bahagia, ayo kita lakukan. Kita lakukan semuanya hanya untuk demi ibu. Mohon maaf dulur, teman baik Agung 37. Mari kita sama-sama mendoakan agar ibu kita sehat, agar ibu kita bahagia, agar ibu kita tentram. Bagi yang masih ada, ayo kita temani ibu. Bagi yang ibu yang sudah tidak ada, mari kita doakan. Al-Fatihah khusus ibu. Semoga ibu sehat selalu. Semoga ibu selalu kuat di dalam mendampingi kita. Semoga ibu bahagia dan sejahtera. Terima kasih dulur. Semoga air surga dari ibu ini bisa menginspirasi kita. Ada 5 air surga tadi yang tentunya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menjadi anak yang berbakti, anak yang mengasihi ibu sebagaimana ibu mengasihi kita. Ya Allah yang Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, khususnya dosa ibu-ibu kami. Ampunilah kami sebagai anak yang kurang berbakti, anak yang masih mementingkan diri sendiri. Mohon ampun Tuhan, mohon ampun Tuhan, mohon ampun. Karunikanlah kesejahteraan untuk ibu kami Tuhan. Sehatkanlah beliau, sejahterakan beliau, dan bahagiakanlah beliau. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih dulur, semoga menginspirasi untuk selalu berbuat kebaikan khususnya di ibu kita masing-masing. Selamat pagi, semangat berdaya dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur sembah nuwun.